Mari sama-sama kita isi saf yang paling depan yang masih kosong, supaya kita dapatkan kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, keluargaku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah, nikmat yang kita terima dari Allah sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita. Dikala kita sudah berikan Allah kesempatan hidup, tidak ada cara kecuali kita selain bersyukur. Kita isi kesempatan hidup ini dengan amal-amal soleh yang terus bisa kita maksimalkan. Begitu pesannya dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan kata Allah kematian, kehidupan, liyabluwakum, ini semua adalah ujian bagi kamu, ayyukum, supaya Allah bisa mengetahui ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Maka kalau orang bertanya kepada kita, kenapakah saudara masih hidup sampai hari ini, sama dengan ini adalah kasih sayang Allah. Dia beri saya kesempatan untuk memperbaiki amal-amal saya. Mana tahu dulu terlanjur berbuat dosa, masih hidup hari ini, segeralah kita Bapak bertaubat kepada Allah. Mana tahu sudah bertaubat, tingkatkan amal soleh supaya termasuk kita orang yang lulus uji dari kehidupan yang sementara ini. Kemudian sholawat jangan pernah jenuh dan bosan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluargaku yang sangat kami cintai karena Allah, tidak pernah bosan bergantian khotib di atas mimbar ini menghimbau kepada diri pribadi dan kita semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yang bukan hanya isapan jempol saja, yang bukan hanya penghias bibir saja, yang bukan hanya nasihat pekanan saja, tapi cobalah pelan-pelan kita masukkan makna hakikat takwa ini ke dalam diri kita. Salah satunya melahirkan yang disebut dengan muraqabah. Kita selama ini mendengar wasiat khotib kita, takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jauh dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah, puncak dari semua itu harus mampu kita menghadirkan Allah dalam hidup kita ini selama 24 jam. Jadi dikala tak ada orang pun melihat, kita tetap beramal. Dikala tak ada pun orang melihat, kita tak berani berbuat dosa. Apa sebab? Karena kita sudah sampai derajat muraqabah. Muraqabah itu menghadirkan dalam jiwa ini, ya Allah, bagaimana saya takutnya hari ini di dalam Masjid Darussalam Nur Iman. Begitu takut untuk melakukan dosa, begitu takut untuk melakukan kesalahan yang mestinya. Begitulah ketika di luar masjid pun
di tempat kerja pun, di ladang pun, di rumah pun, membawa rasa takut ketika di dalam masjid. Itulah yang disebut dengan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah yang kita latih sampai hari ini. Bagaimana kita takutnya berbuat dosa di dalam masjid, rasa takut itu kita bawakan di luar masjid, tetap kita takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, keluargaku yang kami cintai karena Allah, pada hari ini kita akan memberikan motivasi terhadap jemaah dan terkhusus kepada diri kami pribadi. Di dalam surah Asy-Syu'ara ada di situ disebutkan doa Nabi Ibrahim dari ayat 83 sampai ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Itulah doa yang termuat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau berdoa, Rabbi habali hukma, Rabbi Tuhanku, habali berikan kepadaku hukma, hukum. Apa isi tafsir dari hukum di situ? Ada dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hikmah. Orang yang berilmu ini dengan orang yang dapat hikmah itu berbeda. Banyak di antara kita ini orang berilmu tapi tidak dapat hikmah. Di mana letak bedanya? Hikmah itu jauh lebih tinggi derajat ketimbang dengan ilmu. Apa maknanya? Yang bisa dimanfaatkan itulah hakikat yang menjadi hikmah. Maka banyak orang berilmu tidak bermanfaat. Banyak orang ketika dapat ilmu tak mau membagi kepada orang. Banyak orang berilmu tapi kadang-kadang tak mau memberikan pelajaran kepada orang. Maka dia tahan ilmu itu tak sampai kepada derajat hikmah. Motivasinya apa saudara yang dimuliakan Allah? Kalaulah seorang Nabiullah yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim, dia juga kita tahu kecerdasan yang diberikan Allah luar biasa, tapi masih tetap juga bermohon, Rabbi habli hukma, berikan aku ya Allah hukum, berikan aku hikmah, berikan aku ilmu. Motivasi hari ini bagi kita saudaraku, kita semua sadar betul, hanya dengan ilmu lah hidup kita ini bisa menjadi mudah. Hanya dengan ilmu lah baik urusan dunia apalagi urusan akhirat menjadi mudah. Maka tidak ada cara kecuali sadar dengan ketidaktahuan, semangat dalam menuntut ilmu. Di mana-mana kajian ada hadir, di mana ada nanti kajian-kajian ilmu hadir. Usahakan sadar betul dengan keterbatasan yang kita tahu. Kita kasih contoh. Orang yang tidak punya ilmu tentang bangunan, maka dia ketika ditawarin semahal apapun harga untuk membangun satu bangunan, maka dia akan berkata, saya tidak mampu melakukan itu, sulit bagi saya. Tapi bagi orang yang punya ilmu tentang bangunan, jangankan 2 kali lipat upah, pas-pasan pun bahkan di bawah standar pun upahnya, karena dia punya ilmu tentang itu, dengan mudah dia terima tawaran itu. Itu masalah perkara dunia. Bagaimana dengan perkara akhirat? Saudaraku jangan tersinggung, ini sekedar gertakan kecil bagi kita. Bagaimana saudara mau rajin sholat ke masjid berjamaah, kalau saja saudara tak tahu ilmu tentang pahala yang didapatkan langkah kaki menuju masjid solat berjamaah? Maka jangan disalahkan masyarakat ini, azan pun tetap dia beraktivitas.
Sudah qomat pun tetap juga dia tak berangkat ke masjid. Ketika ditanya, kenapa bapak tak berangkat ke masjid? Di rumah pun solat sama saja juga tadi. Karena ketiadaan ilmu, maka malaslah orang untuk melakukan amal soleh. Tapi kenapa di lain sisi kita lihat hujan datang di waktu subuh, bukan sekedar gerimis, hujan lebat campur petir. Kenapa ada hamba Allah yang bisa mengeluarkan mobilnya dari garasi, padahal semalam sore baru dia cuci? Dengan jelas dia lakukan itu. Dan kalau orang bertanya, bukankah mobil bapak baru dicuci? Benar. Kenapa bapak keluarkan mobil itu subuh menuju masjid, padahal kan itu hujan lebat, bisa saja sholat di rumah? Kata dia, karena dia dapat ilmu. Satu langkah kakiku mendatangi rumah Allah, itu menggugurkan dosa-dosaku. Langkah berikutnya kakiku menaikkan derajatku. Kalaulah boleh meminta mati berjalan ke masjidnya, hapus dosa naik derajat, maka ini perjalanan syahid fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bayangkan Pak. Maka manusia ini akan malas melakukan aktivitas, terutama amal akhirat, karena pahala itu tak nampak. Mulai kapan dia sadar bisa rajin sholat berjamaah ke masjid? Tahu ilmunya. Maka tak ada kecuali cara untuk di mana kajian ada, hadir. Di mana dapat informasi kajian ilmu GSSB terutama, hadir. Karena kita tidak tahu hidayah itu datang dari lisan ustaz yang mana kita dapatkan kelunakan hati sehingga kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci pertama, seorang nabi, seorang rasul pun mesti meminta supaya dapat ilmu. Alangkah lebih pantasnya sebagai manusia yang tidak sampai derajat ulama, yang tidak sampai kita apalagi derajat nabi, maka sewajarnya kita lebih termotivasi, harus lebih giat memerangi kebodohan yang ada dalam diri kita ini. Yang kedua, wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang soleh, orang baik, kata Ibrahim. Hari ini Pak, boleh kita berkawan dengan siapapun. Bahkan saudara kita yang lain keyakinan dengan kita pun berkawan Bapak. Tapi setelah mendengar ayat ini, robah mindset cara berpikir. Semua orang bisa kita berkawan dengan mereka, dan itu memang semestinya mereka juga makhluk Allah. Tapi dalam masalah teman akrab, ada pesan Allah dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Masalah memilih kawan di dunia ini jangan sampai hilaf. Ada orang nanti di akhirat, kata Allah, akan bertengkar, berkelahi. Bahasa Qur'annya aduwwun, mereka saling bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Karena di dunia mereka berkawan, sama-sama melakukan dosa. Siapa yang kedua yang saling mereka itu berkasih sayang, saling bertakwa, saling mereka itu menyelamatkan, mensyafaatkan. Di dunia mereka kebalikan dari yang pertama. Yang pertama sama-sama melakukan dosa, yang kedua saling menasihati dalam masalah agama. Di dunia ini carilah kawan yang lebih soleh dari kita. Ketika berkawan dengan dia, sudah mulai aktivitas sholat berjamaah. Setelah berkawan dengan dia, dapat sekali-sekali puasa Senin Kamis. Setelah berkawan dengan dia, asal azan, kita selalu diingatkan, ayo berangkat kita ke masjid. Setelah berkawan dengan dia, makin rajin baca Al-Quran, pegang erat tangannya, jangan kau lepas, kecuali kematian yang memisahkan kita. Dan sahabat seperti ini bukan hanya sahabat di dunia, tapi dia menjadikan penolong nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saudaraku, carilah manusia yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, karena dia bukan hanya teman di dunia, dia akan menjadi penyelamat di akhirat nantinya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Permintaan yang kedua, dan jadikanlah aku ya Allah lisan tutur kata sidqin yang benar, pujian yang cukup membanggakan bil akhir bagi orang-orang yang akan datang. Makna sempitnya Pak begini, yang jadi kepala rumah tangga hari ini
Mana taulah Ustaz Rangkut ini hari ini meninggal dunia, maka sekecil apa yang kebaikan yang bisa kutinggal ketika aku meninggal, minimal istriku bangga dia pernah dapat suami macam saya. Setidaknya anak-anakku ditanya orang, siapa ayah engkau dulu di dunia? Dengan bangga mereka menceritakan sosok tentang ayah, karena selama hidup sudah berjuang mendidik dan menunjuk ajar mereka. Lalu siapa kita hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah? Apakah kalau hari ini hanya hari Jumat terakhir bagi kita? Adakah masyarakat ini yang menyaksikan kita nanti ketika meninggal hari ini? Bapak itu adalah orang baik. Bapak itu cukup rajin berinfak bersedekah. Bapak itu cukup rajin beriktikaf di masjid. Bapak itu tak pernah alfa putih mondar-mandir berjamaah ke masjid. Di sisi lain, di antara sekian banyak amal-amal soleh yang akan diceritakan orang di belakang kita setelah kita meninggal, minimal Pak, satulah kalau boleh minta tolong, bangga masyarakat awal, bangga keluarga awal. Besok ketika awal sudah terbujur kaku, masih ada orang menceritakan kebaikan-kebaikan itu. Kalau belum ada Pak, mumpung ada kesempatan, sama-sama kita berjuang Pak, sehingga besok 2045 jangan-jangan khotib ini pun tak ada di dunia ini lagi, tapi orang masih berkata, siapa ayah engkau dulu kepada anakku? Dengan bangga anakku berkata, ayahku dulu begini. Dia bangga menceritakan kebaikan saya. Bapak juga demikian, targetkan Pak, sehingga kerinduan mereka dengan kebaikan yang kita lakukan ketika kita tiada, mereka bolak-balik mengirimkan fatihah dan doa, dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Maka selalulah kita ingatkan pepatah lama itu, kalaulah gajah mati meninggalkan gading Pak, kalaulah harimau mati meninggalkan belang, manusia hendaknya yang dia tinggalkan adalah nama baiknya. Ketahuilah Pak, sehari dua hari setelah kematian kita akan dilupakan oleh orang. Sepekan dua pekan, paling lama sebulan Pak, bahkan hanya sampai 40 hari kematian Pak, kita sudah tak diingat orang lagi. Posisi pekerjaan akan digantikan orang. Kelalaian selama ini hanya tinggal penyesalan. Maka mumpung masih hidup bisa mendengar nasihat, maksimalkanlah Pak, kita maksimalkan sama-sama. Semoga kematian kita besok sesuai dengan doa Ibrahim tadi, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan ya Allah aku sebagai buah tutur yang elok, yang baik di hari-hari yang akan datang. Terbukti doa itu diijabah. Ketika berhaji berumrah, kita tetap mengenal maqam Ibrahim, tempat letak bekas kaki ketika mereka membangun Ka'bah. Dan sampai hari ini dalam solat kita pun kita memuji beliau, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita pun setidaknya bisa mengikuti jejak-jejak itu. Yang terakhir, waj'alni warasati jannatin na'im. Waj'alni, jadikan aku ya Allah min warasati jannatin na'im, salah satu dari pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa isinya? Tidak ada kecuali maksimal melakukan amal-amal soleh. Selamat berjuang Pak, termasuk kami yang menyampaikan motivasi dari Nabiullah Ibrahim, kita jadikan terapan dalam kehidupan kita. Tak bisa dapat 4-4-nya, minimal 3 Pak. Tak bisa 3, minimal 2. 2 tak bisa, minimal 1. 1 pun belum bisa. Berjuang sama-sama kita Pak. Insya Allah begitu nanti kita sudah mendapatkan ke-4-4-nya, wafat kita paling tidak kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dikenang orang di masa-masa mendatang insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله عليهم أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.